kita. Kalau memang kita jujur ya, kalau memang kita mau kembali betul kepada Allah, karena semuanya nggak bakal nolong Pak. BPJS ini nggak akan nolong Anda. Ada nggak jaminan BPJS mungkar nakir, Pak Kosasi? Berapa preminya itu? Ini gratis Pak. Anda ngurangin tidur ya gratis. Tapi itu modal Anda yang paling besar yaitu waktu. Dan Allah suka. Jadi mana yang bagus? Sedekah apa bangun malam? Ya bangun malam. Orang bangun malam itu pasti sedekah. Tapi orang yang sedekah belum tentu bangun malam. Orang yang bangun malam itu, cinta, dia nggak takut lah waktu aja dikorbankan, apalagi cuma uang. Waktu aja dikorbankan sama dia. Apalagi cuma uang. Orang yang mengutamakan uang dari waktu, itu orang yang nggak bisa matematika. Orang waktunya terbatas, uang masih bisa nggak terbatas kesempatannya. Uang itu seringkali kayak bayangan, dikejar, lari. Kita berpaling, dia nggak ngejar. Dan ini bapak-bapak harus meyakini itu. Percaya terus saja sama Allah. Mau dikasih miskin, nggak miskin, bodo amat. In lam yakun bika adia ghadabun fala ubali, saya nggak peduli. Yang penting saya kerja karena Allah. Apapun tuh saya nikmati. Para sahabat juga banyak yang punya kekurangan. Dan mereka bahagia dengan kekurangan itu. Bersyukur. Setelah nanti bapak-bapak sudah seperti itu. Dan saya yakin semuanya begitu. Dan ini berguna untuk mendidik anak dan istri kita. Pertama, kita seragam yuk. Semuanya puasa satu rumah. Setelah itu kita seragam yuk. Semuanya adalah sholat malam. Yang ketiga, qillatul kalam. Sedikit bicara. Sedikit bicara ini meminimalisir potensi kita masuk neraka. Banyak bicara memaksimalkan potensi kita masuk neraka. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Jadi mendekati bulan suci Ramadan ini, mendekati kematian kita ini, ya, kita kurangin betul itu. Lebih banyak diam. Mana fa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tidak ada manfaat yang lebih besar, Pak, yang bisa hati Bapak dapatkan melebihi Bapak menjauhi daripada manusia. Dan ini yang keempat, sedikit bicara, sedikit bergaul sama manusia. Dan di situ Bapak masuk ke dalam medan di mana Bapak bertafakur di situ, memikirkan tentang kemana Bapak akan pergi. Memikirkan kemana kita akan pulang. Bukan memikirkan orang lain. Nabi sudah bilang, beruntunglah orang yang disibukkan dengan aibnya melebihi aib orang lain. Tuba liman syaghalatuhu uyubu an uyubin nas. Empat hal ini, apabila dilakukan oleh seseorang, maka akan menciptakan manusia yang setidaknya punya dua hal. Setiap pelatihan, training, itu ada output yang diharapkan. Apa Bib outputnya? Seandainya aku begini, memang aku akan jadi orang yang gimana? Dua. Satu, kita perlahan-lahan akan dibuat, baik dari dalam maupun dari luar. Kalau dari dalam, diri kita dikasih ilham. Kalau dari luar, orang lain menasihati kita. Tidak membiarkan kita untuk terjebak, untuk tergelincir. Menjadi orang yang bagaimana? Yang tidak mudah menghakimi orang. Sekarang waktunya minta maaf kepada banyak orang yang selama ini kita hakimi. Termasuk saya. Oh ini jelek nih, ini amalannya begini nih. Mungkin ada orang yang pernah kita nggak sengaja kita gibahin. Sudah minta maaf belum kita sama mereka? Kalau belum, bahaya. Imam Hasan Al-Basri itu lebih senang ngasih kurma ketimbang apa ya? Membalas orang. Meskipun beliau dihina dan digibahi. Banyak orang lebih senang emasnya diambil daripada harus memaafkan orang yang gibahin dia. Kenapa? Sebab apa?
sebagai tabungan. Emas itu nggak bisa jadi tabungan di akhirat. Tapi kalau kita diomongin orang, itu jadi tabungan. Nah, kalau kita ngomongin orang, apa kabar kita? Ini yang pertama. Kita akan melihat manusia itu penuh dengan baik sangka. Dan pada akhirnya kita juga nggak kepengenan dengan apa yang dimiliki manusia. Kalau bapak-bapak nggak kepengen dengan apa yang fima aidinas di tangan manusia itu, maka bapak akan dicintai manusia juga. Meskipun bukan itu tujuannya. Setelah puasa, sedikit tidur karena bangun malam, sedikit bicara karena baca Quran, zikir, sholawat, istighfar. Istighfar aja. Dan jangan fokus dengan kuantitas, Pak. Jangan, Pak. Jangan harus 1.000, harus 500. Bener nggak istighfarnya? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya gitu. Kena apa itu, Pak? Astagfirullahaladzim. Ingat dosa kita, satu lagi. Astagfirullah. Dan ini kan private. Kalau Ustadz Numan kayak begitu, astagfirullahaladzim. Jam 1 baru kelar zikir dia itu. Ini saya lagi ngomongin amalan private, bukan amalan publik. Kalau amalan private itu, kita mau sholat aja lama. Lama di wudu, lama di niat. Orang ketika mengatakan mustaqbilal qiblati, biasa lanjut. Fardhon lillah. Sebagian orang enggak. Mustaqbilal qiblati, mutawajjihan ilallah. Saya sholat itu menghadap kepadamu ya Allah. Mutawajjihan ila rabbil alamin. Kepada Tuhan alam semesta. Ila rabbi Musa wa Harun. Saya sholat itu menghadap kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ila rabbi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kepada Tuhannya Muhammad. Ila rabbil awliya wa salihin. Tuhannya orang-orang saleh. Baru dia bertakbir. Fardhalillahi Allahu Akbar. Ini private. Nggak mungkin kalau publik. Kalau publik nggak bisa. Terlalu lama. Kemudian akhirnya sedikit bicara. Banyak kita mendengarkan. Kita cenderung mencintai. Kata Nabi, al-mu'minu ma'laf la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Orang itu adalah, orang beriman itu tempatnya cinta. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak dicintai dan tidak mencintai. Lalu Bapak mulai menyingkirkan diri dari manusia. Mulai memikirkan, kemana saya akan kembali? Ketika saya mati, apa yang akan saya bawa? Terus terulang. Yang kedua, selain kita menjadi orang yang gak judgmental, kita bakalan jadi orang yang tidak punya takut dan tidak punya sedih. Gak takut. Dibikin miskin gak takut. Dicaci maki orang gak takut. Gak ada yang lebih dia takutin ketimbang gak sholat malam. Karena sholat malam itu perjumpaan spesial dia dengan Tuhannya. Kalau 5 kali sehari ketemu sama Allah biasa. Setiap orang juga 5 kali sehari. Tapi ketika banyak orang terlelap, dia punya waktu spesial dengan Tuhannya, itu kan lain. Misalkan Bapak diundang sama Pak Kosasi ke rumahnya 5 kali sehari. Terus diundang malam-malam jam 2. Yang datang cuma setungan doang. Selama 60 tahun tuh gak pernah bangun malam. Gak pernah ngunjungin tempat di mana Allah nanti kita, yaitu sajadah. Selama berpuluh-puluh tahun. Terus kita mau gimana? Mau jadi VIP-nya Allah. Maknanya kalau kita mau jadi VIP-nya Allah, sebenarnya supaya gratis. Kurangin makan, kurangi tidur, kurangi bicara, kurangi bergaul sama manusia. Semuanya itu gak ada yang bayar, Pak. Bapak ikut pengajian, kadang-kadang bayar modal. Harus ngongkos. Kadang-kadang pengajian yang di ballroom harus bayar. Ini semua kompatibel dengan siapapun. Gratis. Nggak butuh ilmu tinggi. Nggak butuh belajar banyak. Bikin. Nomor 1 itu makan. Qillatul ta'am, wa qillatul niyam, wa qillatul kalam, wa qillatul mukhalatatil anam. 4 ini itu. Nah, setelah kita melakukan 4 hal ini, dan kita bisa secara kontinu melakukan,
kita tularkan sama anak dengan istri kita. Kita ajarkan mereka tanpa menghakimi. Nanti bapak akan ngerasa rasa males ketika bangkit daripada zikir. Mau menyelesaikan zikir itu terpaksa. Bayangin coba. Anda pasti pernah dengar bahwa pertama, hidup ini adalah sekedar menunggu waktu sholat. Anda juga pasti pernah dengar, kita ini disuruh beribadah kepada Allah. Kejar, gini loh. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat, jangan lupa dunia. Jangan dibalik. Cari dunia, jangan lupa akhirat. Namanya jangan lupa tuh waktu sisa. Dunia tuh waktu sisa aja. Keterpaksaan. Ada kalau menyuruh kita jadi orang yang kaya habis-habisan? Enggak. Apakah enggak cukup, Pak, yang Allah kasih buat kita untuk sampai kepadanya? Sezolim itukah kita punya Tuhan? Sampai kita menyangka bahwa kita harus bahagia baru kita bisa, dengan uang baru kita bisa tenang sholatnya. Puasa. Sedikit makan, sedikit tidur. Sedikit bicara, sedikit bergaul dengan manusia. Kaifa yusyriku qalbun wa suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Am kaifa yarhalu ilallah wa mukabbalun bisyahwatih. Bagaimana mungkin ada orang mau hatinya bercahaya, sementara kerjaannya lihat makhluk aja. Ngebandingin sama orang terus. Padahal Nabi sudah sampaikan, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Jangan kepengenan sama punya orang. Dan jangan kepengenan sama dunia, maka Allah akan cinta sama kamu. Ini saya cerita aja. Sebenarnya nggak mau cerita. Saya yakin bapak-bapak juga begini. Ada orang cerita dengan saya gitu ya. Dia itu di rekeningnya tinggal 10 juta. Kemudian ada ulama, dia kasih hadiah 6,5 juta. Berarti sisa tinggal 3,5 juta. Untuk dia beli hotel kamar itu 1 juta. Pokoknya intinya, tiba-tiba ada orang minta bantuan karena anaknya campak. Sudah parah, sudah sampai scan otak juga. Dan dia butuh uang untuk masukin anaknya, karena anaknya di lorong, Pak. Tempatnya itu di atas gunung. Rumah sakitnya itu di salah satu gunung lah, bukan kota kayak gini. Dia butuh uang. Nah, ketika bapak itu buka rekeningnya, tiba-tiba ada yang transfer masuk di rekening yang tidak pernah ada orang transfer ke situ. Jumlahnya pas dengan semua yang dikeluarkan dalam waktu 1 hari. 10 juta itu. Jadi sebenarnya kita ini hidup ini tidak perlu berlebihan. Qanaah, rasa cukup dengan apa yang Allah SWT berikan pada kita itu yang membuat diri kita hidup dalam ketenangan, kedamaian. Karena dunia ini, Pak, dengan hiruk pikuknya tidak akan bisa Bapak taklukkan, karena Bapak bukan yang punya dunia. Tapi Bapak bisa minta kepada Allah supaya Bapak bisa mengarungi samudra dunia ini dengan hati yang tenang. Dan itu bisa dimulai dari mengurangi makan, mengurangi tidur, kemudian mengurangi bicara, dan mengurangi bergaul dengan manusia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silakan. Baru saya omongin, langsung masuk kredit al-maghfirah. Iya, baru saya omongin. Bapak-bapak ini semua laki-laki lah. Kita ini kan bukan cuma sih, yang menggerakkan dunia ini perempuan atau laki, Pak? Laki. Kita yang menggerakkan. Dan kita diperintahkan untuk menjaga wanita yang ada di rumah, anak-anak kita. Ini sebuah pekerjaan yang mulia. Namun kalau Bapak mau ngikutin ulama, ya gitu aja.
Kurangi makannya, kurangi tidurnya, kurangi bicaranya, dan kurangi bergaul sama manusia. Nanti hadiahnya kalau sudah meninggal. Jangan disibukkan Pak dengan pemberian dunia ini Pak. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Sungguh dunia ini tempat yang fana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita saya minta maaf sama Ustaz Nu'man, Pak Kosasi, sama tim Al-Maghfirah, Bapak-bapak. Pasti saya ini banyak salahnya, banyak kurangnya, meskipun lebih banyak salah antum ya sama saya gitu. Soalnya ya minta maaf lah kalau ada kekurangan, ada kealpaan. Ya namanya juga manusia. Saya tidak bisa membalas kebaikan antum, tapi insya Allah kalau memang ada umur saya sholat, pasti saya doakan. Semua yang ada di Al-Maghfirah ini saya doakan. Mudah-mudahan yang tidak baik dari kita dijadikan baik. Dan nanti, suatu hari nanti kita semua akan bahagia. Apapun Pak yang kita hadapi, saya teringat, ini terakhir pesan saya Pak, dari guru saya Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid. Suatu ketika saya pernah ada problem yang sangat membuat saya sedih dan ketakutan. Lalu saya telepon beliau. Beliau mengatakan, itu saya dalam keadaan puasa Pak. Tapi saya sedih dan ketakutan. Lalu saya telepon. Lalu beliau mengatakan begini. Ma takhaf bayajika sa'adah. Jangan takut. Karena kebahagiaan Allah akan datangkan untuk dirimu. Saya akan umroh dan saya akan doakan kamu khusus di depan Rasulullah. Jangan takut. Sampaikan sama istri, sama anak-anak kita. Jangan takut. Kebahagiaan akan Allah datangkan dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan hanyalah betul-betul beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Innallaha warrazzaqul quwwatil matin. Ini ayat 3 dirangkai Pak. Kamu saya ciptakan untuk nyembah saya. Saya tidak minta rezeki dari kamu, tapi saya yang akan kasih kamu rezeki. Banyak keluarga di Indonesia ini mungkin yang butuh untuk disampaikan ini. Termasuk keluarga saya. Tidak ada solusi bagi semua masalah melainkan mendekat kepada Allah. Dan itulah bedanya orang yang istiqomah dengan orang yang kembali kepada Allah hanya pada saat ada butuhnya doang. Itu kalau kata Gus Baha, yang kedua itu cuma menjadikan Allah sebagai, mohon maaf ya, istilahnya membawa-bawa Allah dalam urusannya. Sementara yang pertama, menjadikan Allah adalah urusannya. Sungguh dua hal yang sangat berbeda. Orang yang punya tujuan Allah dengan orang yang menjadikan Allah sebagai jalan. Sebagai jalan. Allah yang tadinya tujuan dijadiin jalan. Ini adalah bentuk su'ul adab sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat buat diri saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.